Halo. adik-adik. Kak Nofri, apa kabarnya nih? Baik Kak Vina, kalau Kak Vina gimana? Puji Tuhan, baik juga Kak Nofri. Gimana kalau sekarang kita sapa adik-adik di rumah ya? Iya Kak Vina. Shalom, Shalom, selamat selamat hari hari Minggu Minggu adik-adik adik-adik semua. semua. Senang sekali kakak dapat kembali bertemu dengan adik-adik dalam ibadah IMPA pada hari ini. Kakak dan bunda berharap adik-adik semua di rumah selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat dan sukacita, walaupun kita masih di dalam video streaming. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kakak mengajak adik-adik untuk mengikuti ibadah hari Minggu IMPA Pelayanan Anak. Liturgos pada hari ini yaitu Kak Vina, Kak Nofli, dan Kak Etan. Adik-adik, kakak mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 20 bait yang pertama, Bapa di sorga mengasihiku. Adik-adik, kakak mengajak adik-adik saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih banyak untuk penyertaan Tuhan hingga di sepanjang hari ini. Saat ini ya Bapak, kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kami mohon ya Bapak, berkati kami anak-anak-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih banyak ya Bapak. Amin. Amin. Nah, Kak Nofri, tadi kita sudah menyanyi ya, sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Sekarang kita mau masuk kemana nih Kak? Kita mau mendengar firman Tuhan. Iya betul, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa hal yang harus disiapkan sama adik-adik di rumah. Apa aja ya Kak Nofri? Nah, yang harus disiapkan yaitu yang pertama, buku catatan, alat tulis, Kidung Ceria bila adik-adik memiliki, dan yang paling terpenting yaitu Alkitab. Iya, betul banget. Nah, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Mika 3 ayat 1 sampai 4. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dulu. Jadi Kak Vina ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 346 bait yang ketiga, Muliakan Tuhan Allah. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan kita, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, serta mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa yang akan dibawakan oleh Kak Vina. Ya, mari kita satu di dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang kekasih, terima kasih karena di pagi hari yang indah ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami tidak hanya dapat mendengar firman-Mu, namun juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa dan sembahyang kami Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sebelum masuk ke pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan dulu pembacaan Alkitab hari ini bersama-sama ya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mika pasal 3 ayat 1-4 yang akan dibacakan oleh teman kita, Felicia Boki dari Ranting Irena. Bacaan Alkitab hari ini yang terambil dari Mika pasal 3 ayat 1-4 yang berbunyi, Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub
Dan hai para pemimpin kaum Israel, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukan tulang-tulangnya dan mencincang seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka. Pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Demikian firman Tuhan. Judul pembelajaran kita pada hari ini adalah Aku Mencintai Kebaikan. Nah adik-adik, Kak Putri mau nanya, kalian pernah nggak dimarahin atau ditegur oleh mama papa, oleh kakaknya, atau oleh oma opanya? Kalau pernah, pasti gara-gara kalian tidak taat atau karena kalian berbuat salah kan? Sebaliknya, kalau kalian berbuat kebaikan, pasti kalian dipuji. Nah adik-adik, kalian tahu kan kalau Israel dan Yehuda adalah umat pilihan Allah, tetapi mereka gemar berbuat dosa. Maka dari itu, Allah menggunakan orang-orang pilihannya, dan salah satunya adalah Nabi Mika. Nabi Mika berasal dari Moreshet, yaitu sebuah kota kecil di Yehuda, di kerajaan Israel Selatan. Nama Mika dalam bahasa Ibrani adalah Mika Yahu, artinya siapakah seperti Allah? Nabi Mika berkarya pada abad ke-8 sebelum Masehi. Dalam menjalankan tugas dan panggilannya, ia sangat setia kepada Allah. Tugas Nabi Mika adalah menegur dan menyampaikan tentang hukuman serta janji keselamatan dari Allah, yaitu Allah akan menghukum umatnya jikalau mereka terus berbuat dosa, namun akan memberkati umatnya dengan menggenapi janjinya jika mereka berbalik dan menjalankan hidup dalam pertobatan. Mengapa Nabi Mika harus menegur umat Israel? Karena mereka sudah melakukan banyak sekali kejahatan. Antara lain ialah, yang pertama, hak orang miskin dirampas dan diperas. Para pejabat lebih berpihak pada orang kaya, bahkan mereka turut menikmati hasil rampasan dan perasan dari rakyat. Yang kedua, para pemimpin politik menerima suap dengan menaikkan pajak. Yang ketiga, para imam mengajar karena bayaran. Mereka tidak sungguh-sungguh mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang keempat, para nabi membuatkan hal-hal palsu demi uang. Hidup mereka penuh dengan kepura-puraan dan serakah. Itu bisa kita baca di ayat kedua dan sampai itu bisa kita baca di ayat 2 sampai 3 tadi ya. Nah, adik-adik, oleh sebab itu Nabi Mika mengingatkan mereka untuk segera bertobat. Jangan sampai penghukuman Tuhan itu tiba. Jika penghukuman Tuhan itu tiba, maka yang dialami pendosa adalah yang pertama, berseru-seru kepada Tuhan, namun Tuhan tidak akan menjawab mereka. Dan yang kedua, berdoa, tetapi Tuhan tidak mau mendengar dan menjawab doa mereka. Yang ketiga, Tuhan bahkan menyembunyikan wajahnya pada mereka sebagai tanda bahwa Tuhan menolak mereka. Sungguh menyedihkan sekali kan jika Tuhan tidak mau lagi peduli dengan kita dan tidak mau lagi mendengar doa-doa kita. Adik-adik, Tuhan itu mencintai kebaikan dan membenci kejahatan. Hukuman yang Tuhan berikan bukan bentuk kekejaman dari Tuhan, melainkan bentuk didikan yang benar bagi kita. Jadi, marilah berhenti melakukan kesalahan, tapi lakukanlah kebaikan dalam setiap kehidupan kita agar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Nah, adik-adik harus selalu mengenal perintah Tuhan ya, dan selalu taat kepada setiap perintah Tuhan. Yang kedua, adik-adik harus selalu melakukan kebaikan. Jika adik-adik melakukan kesalahan, maka orang tua atau kakak atau guru pasti akan menegur dan menasehati adik-adik. Layaknya seperti Tuhan yang menegur bangsa Israel melalui Nabi Mika.
Dan adik-adik jika melakukan kesalahan harus mengakui itu dan meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat. Adik-adik juga harus bisa hidup dalam pertobatan, yaitu menjadi pribadi yang mau melakukan kehendak Tuhan dengan setia dan membawa dampak yang baik bagi sendiri dan sesama kita. Misalnya, selalu mensyukuri kebaikan Tuhan dengan melakukan kebenaran, kebaikan, dan keadilan pada sesama. Lalu selalu berdoa setiap hari sebagai ucapan, pikiran, dan perilaku anak-anak yang mencerminkan anak-anak Tuhan. Yang ketiga, adik-adik dapat menjadi Mikayahu pada masa kini, yaitu menjadi teladan hidup yang adik-adik berikan sehingga orang lain bisa mengenal Tuhan Yesus melalui kesaksian dan teladan hidup kita sehari-hari. Adik-adik, ini adalah contoh-contoh perbuatan yang tidak baik. Salah satunya bisa dilihat di sini, anak-anak bermain dengan tidak memakai masker. Ini adalah contoh tidak taat dengan aturan pemerintah. Yang kedua, ini kebalikannya. Ini adalah anak-anak bermain tetapi masih menjaga prokes. Artinya mereka taat kepada pemerintah. Selanjutnya, ketika kalian berantem di rumah, kalian harus mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Nah, adik-adik, aktivitas Kak Putri hari ini adalah adik-adik menghafal 10 hukum Taurat ya. Nanti adik-adik bisa buat videonya, menyebutkan 10 hukum Taurat, lalu dikirim ke kakak bunda koordinator ranting ya. Kakak tunggu. Sekian cerita dari Kak Putri hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak dan bunda kita. Ada tugas, aktivitas yang harus adik-adik kerjakan. Ya bisa minta tolong siapa Kak? Kita bisa minta tolong papa atau mama ya Kak Novli ya. Iya Kak. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 303 bait yang pertama sampai yang ketiga. Ya Tuhan, Kau lihat. Adik-adik yang kekasih, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Vina. Karena itu Kak Vina mau ajak adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang kekasih, terima kasih karena hari ini dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak kami sudah dapat mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Kiranya Tuhan kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang membawa terang, membawa damai, sukacita, dan sejahtera bagi orang-orang di sekeliling kami melalui firman yang sudah kami dengar tadi. Ya Bapak, kami juga ingin membawa dalam doa kami ini gereja kami, GPIB Maranatha, Tuhan berkati Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, majelis, dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Kiranya gerejamu ini dapat menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan mau berkati Presiden kami, Bapak Jokowi, beserta dengan Wakil Presiden dan jajaran-jajaran di pemerintahan lainnya. Kiranya mereka dapat mengambil keputusan-keputusan terbaik untuk kami, rakyat Indonesia. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik kekasih kami yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Kiranya Tuhan mau sertai mereka dengan kesehatan,
Berikan mereka roh kepintaran, roh kecerdasan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dari sekolah, dari bapak maupun ibu guru mereka dengan baik. Juga untuk orang tua dari adik-adik kasih kami ini Bapak, Tuhan mau selalu sertai mereka dengan kesehatan dan juga dengan rejeki. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tidak lupa kami juga ingin berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga kami semua Tuhan dapat berkumpul untuk kembali belajar dan bermain bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik yang kekasih, setelah ini kita akan menyaksikan kidung pujian dari Ranting Sharon. Yuk kita tonton sama-sama ya. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah? Dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia? Bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah. Allah Bapa dalam surga mengindahkan semuanya, kau pun diindahkannya, kau pun diindahkannya. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita mendengarkan pujian tadi dari teman kita dari Ranting Sharon, sekarang saatnya kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 38. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan kita. Nanti adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk bawakan ke gereja ya Kak Vina ya. Iya betul Kak Novli.
Kiranya persembahan adik-adik menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, nggak terasa ya Kak Vina udah di akhir. Iya loh Kak Nofri, kita udah di akhir ibadah aja ya Kak. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita adik-adik, kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita memuji dan memuliakan Tuhan dari Kidung Ceria 202, bait yang pertama, murid Tuhan jadilah. Ya, tapi nanti kita nyanyikan secara bersama-sama dulu, lalu yang kedua kita nyanyikan secara kanon ya Kak Nofri ya. Ada yang boleh ikut Kak Vina, ada juga yang boleh ikut Kak Nofri. Ya. Adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan doa berkat yang akan dibawakan oleh Kak Nofri. Adik-adik, mari lipat tangannya, kita doa persembahan dan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan hingga di sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami, biarlah persembahan kami yang kami berikan ini dapat berguna bagi gereja dan ladang-Mu dimanapun berada. Terima kasih banyak ya Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup ibadah kita dengan mengucapkan apa Kak? Mengucapkan Immanuel. Kita hitung bareng-bareng ya Kak Nofri ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Hari Minggu. Minggu. Tuhan Yesus Yesus memberkati. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari